Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pemirsa kalbu rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat olehnya, sehingga kita semua masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman. Pemirsa kalbu rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, mari kita lanjutkan kembali kajian Ramadan kita dengan tema pakaian takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warishan. Walibasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa fungsi pakaian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita adalah untuk menutupi aurat dan juga sebagai perhiasan. Jika di masyarakat masih banyak umat Islam yang tidak memakai pakaian yang menutup aurat, termasuk di dalamnya memakai jilbab, tetapi memakai pakaian yang ketat bagi muslimah, maka itu telah melanggar sunatullah atau aturan dari Allah. Dan fungsi pakaian yang lain adalah sebagai perhiasan kita. Namun, belum tentu pakaian mencerminkan pemakainya. Artinya, jika pakaian seseorang itu buruk, lecek, kusam, atau tidak layak, maka bisa jadi atau kemungkinan yang terjadi penilaian seseorang terhadap orang tersebut adalah yang memakai pakaian tersebut bukan dari golongan terpelajar, bukan dari golongan orang yang layak diberi penghormatan, dan sejenisnya. Padahal fungsi pakaian tadi hanya sebagai fungsi pakaian secara jasmania. Sedangkan ada satu lagi fungsi pakaian yang bisa membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yakni libasut taqwa, pakaian takwa, pakaian rohaniah kita. Pakaian yang tidak tampak secara lahir, tetapi bisa membuat orang yang memakainya memiliki derajat yang mulia. Seringkali masyarakat hanya memandang seseorang dari seberapa bagus pakaian yang dikenakannya, seberapa tinggi pakaian status sosialnya, jabatannya, dan pendidikannya, sehingga penilaian mereka tergantung dari komponen-komponen tersebut. Jika ada orang yang pakaiannya lusuh, bukan dari keluarga kaya, tidak memiliki jabatan, pendidikannya hanya lulus SD, akan berbeda perlakuannya bila orang itu dari keluarga kaya, memiliki jabatan tinggi, dan seorang yang berpendidikan tinggi. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang hambanya berdasarkan hal tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang setinggi apa level takwa seseorang. Yang dilihat Allah adalah pakaian takwa
yang dikenakan oleh hambanya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Terkait dengan perbedaan cara pandang manusia terhadap pakaian sosial dan pakaian takwa, ada sebuah cerita yang penuh inspirasi yang tokoh utamanya adalah Nasruddin Hoya. Nasruddin Hoya adalah seorang di antara sekian banyak tokoh sufi yang kita kenal. Suatu hari, Nasruddin Hoya menghadiri pesta di rumah seorang bangsawan. Karena agak tergesa-gesa, Nasruddin hanya mengenakan pakaian yang seadanya. Tentu saja, ketika hendak masuk ke dalam rumah, penjaga rumah tidak memperbolehkan dia untuk masuk. Para tamu yang hadir pun memandang remeh Nasruddin. Sebab, bila Nasruddin dibiarkan masuk dengan pakaian yang seadanya, maka akan terasa janggal, bagai itik di antara sekumpulan merak. Nasruddin segera pulang untuk mengganti pakaian. Dia pilih pakaian yang paling bagus, dan tidak lupa dia meminjam kuda tetangganya. Dengan kepercayaan diri yang penuh, dia menuju ke tempat pesta itu lagi. Kedatangan Nasruddin yang parlente disambut meriah oleh penjaga dan tamu undangan lainnya. Nasruddin segera menuju meja makan, dan dengan gesit dia memasukkan berbagai jenis makanan ke kantong jubahnya. Tuan rumah dan para tamu terkejut dan heran. Seseorang dari mereka bertanya, "Hai Mullah," panggilan Nasruddin Hoya, "apa yang sedang Anda lakukan?" Kemudian Nasruddin menjawab, "Aku sedang memberi makan bajuku, karena bajuku inilah yang diundang ke pesta ini, bukan aku." Jawaban yang cukup menggelitik, tetapi juga menohok kalbu. Bagaimana sang mullah menyindir secara halus para bangsawan. Jangan suka memandang orang hanya dari pakaian yang dikenakannya saja, tetapi pandanglah orang itu dari kualitas takwanya. Rasulullah Muhammad SAW saja tidak pernah memakai baju bagus layaknya seorang khalifah dunia, tetapi beliau selalu memakai baju yang sederhana. Akan tetapi, karena kesederhanaannya itulah beliau sangat dikagumi dan dihormati oleh sahabat-sahabatnya. Apa resep beliau? Resepnya adalah akhlak yang mulia yang beliau tunjukkan. Ucapan mulia yang selalu beliau sampaikan. Yang semuanya itu telah menjadi karakter beliau karena pakaian takwa beliau yang sungguh indah. Nah, bulan Ramadan yang sudah, yang sedang, dan yang akan segera berakhir ini memiliki tujuan utama, yaitu menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bertakwa. Berbagai rangkaian ibadah yang kita lakukan di dalamnya, baik itu siam Ramadan, qiyam Ramadan, tilawah Ramadan, sedekah, dan amal soleh lainnya, adalah sebuah proses yang akan menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bertakwa. Maka setelah Ramadan nanti, seharusnya pakaian takwa sudah menjadi pakaian keseharian kita. Menjadi hamba Allah bertakwa merupakan buah positif dari puasa yang sudah kita lakukan. Dan libas takwa hanya bisa dicapai dengan istiqomah dalam menjalankan segala kebaikan yang telah kita pupuk selama bulan Ramadan. Semoga Allah menghiasi kita dengan pakaian takwa yang indah. Pemirsa kalbu rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita, membimbing kita menjadi hambanya yang bertakwa. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.